masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah tewas tenggelam di Danau Singkarak. Kisah Nabila, pelajar yang belajar di Keremangan lampu teplok, kini sudah bisa menikmati listrik. Pondok-pondok milik Serikat Petani Indonesia basis Ayah Gadang dirobohkan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pembacok tetangganya di Kampung Pasialawe, Nagari Kambang Utara, pesisir selatan, berhasil ditangkap Jumat dini hari pekan silam setelah buron selama 3 hari. Pelaku ditangkap polisi bersama warga di Kampung Bukit Kacia, Nagari Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai seorang pria di kawasan Kampung Bukit Kacia yang bersebelahan dengan Kecamatan Lengayang. Setelah menyisir lokasi yang dimaksud, pelaku sempat berusaha kabur saat ditemukan. Namun banyaknya warga dan polisi yang mengepung menyebabkan pelaku terdesak dan tak berkutik saat ditangkap. Untuk penangkapan tersangka memang kita lakukan tadi malam. Kebetulan pelaku ini sudah 3 hari. Sudah 3 hari kita sisir ke bukit yang ada di Pasir Lawe. Setelah melakukan penganiayaan hari Selasa, dia lari ke bukit dan bersembunyi di situ. Kemarin kita dapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar jam 10 malam masyarakat ada melihat ciri-ciri pelaku melintas di jalan setelah menuruni bukit. Kejadian berawal Selasa, 2 Mei lalu. Seorang warga Kampung Pasir Lawe yang bernama Agusman tewas dibacok oleh tetangganya sendiri. Usai membacok, Eman, sang pelaku yang diketahui mengalami gangguan jiwa, kabur ke dalam hutan. Pelaku dijerat pasal 338 Junto 351 KUHP karena melakukan penganiayaan berat hingga hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terkait kondisi kejiwaan pelaku, polisi akan terus mendalaminya dengan mendatangkan ahli jiwa. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Tanah longsor terjadi di Desa Silungkang, Kota Sawah Lunto, akibat hujan deras. Tim SAR gabungan dibantu warga setempat mencari warga yang menjadi korban tanah longsor. Pencarian dilakukan dengan peralatan sederhana karena alat berat tak bisa mencapai lokasi. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Korban yang meninggal dunia adalah seorang ibu muda bernama Meta Armis dan berusia 28 tahun. Jasadnya ditemukan di pinggiran sungai setelah terseret lebih kurang 8 km dari tempat kejadian peristiwa. Sedangkan korban yang luka-luka ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawalunto untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut Wali Kota Sawalunto, Dery Asta, longsor dipicu oleh hujan deras yang melanda kota itu selama beberapa hari. Kondisi ini diperburuk dengan saluran pembuangan yang tak berfungsi dengan baik. Selain itu, topografi tanah di Sawalunto mempunyai kemiringan yang cukup tinggi. Kondisi ini sangat rawan dengan tanah longsor. Berkemungkinan Sawalunto naik status menjadi daerah tanggap bencana. Dengan menjadi tanggap bencana, otomatis kita lebih leluasa untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap korban dan terhadap lokasi-lokasi bencana. Kami melihat secara topografi kita kota Sawalunto ini tingkat kemiringannya kan cukup tinggi, 35 derajat rata-rata. Jadi kalau terjadi hujan besar, resiko yang paling besar itu adalah longsor. Dan longsor itu disebabkan karena biasanya memang saluran air yang tidak terfasilitasi dengan. Karena peristiwa tersebut ditambah curah hujan yang ekstrim,
Wali Kota Sawalunto memberlakukan status tanggap darurat di wilayahnya agar pemerintah kota lebih leluasa menangani bencana. Eko Pangestu melaporkan dari Sawalunto. Asyik bermain di teras belakang rumah, Alfat, bocah berusia 4 tahun, lepas dari pengawasan orang tuanya hingga terjatuh ke dalam Danau Singkarak. Sebelumnya, korban bermain di teras belakang rumah orang tuanya di Jorong Batu Limba, Nagari Simawang, Tanah Datar. Tidak ada pengaman atau pagar pembatas sama sekali, sehingga saat terjatuh, korban langsung masuk ke dalam danau. Sempat hilang selama 2,5 jam. Akhirnya anak dari Alfi Arisandi ini ditemukan oleh warga dalam kondisi mengapung di danau sekitar 50 meter dari lokasi jatuh. Korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Kita sudah berusaha melakukan pertolongan dasar, RJP dan bantuan hidup dasar, dan kita langsung evakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Tapi setelah kita lakukan pertolongan dengan tim puskesmas, dinyatakan meninggal dunia karena kondisi korban sudah tidak bisa kita tolong lagi. Tangis keluarga pecah dan tak kuasa menahan kesedihan, menyadari bungsu dari 3 orang bersaudara ini sudah tidak bernyawa lagi. Saat ini, jenazah korban sudah dimakamkan oleh keluarganya. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Kisah Nabila bersama keluarganya yang tinggal di rumah tanpa listrik di Korong Gumali, Bukit Jariang, Nagari Guguk Kuranji Hilia, Padang Pariaman, kini berbuah manis usai kisahnya diberitakan media. Jika sebelumnya Nabila belajar dengan penerangan cahaya lampu teplok, kini bersama adiknya sudah bisa belajar diterangi cahaya listrik. Saat sekarang, di halaman rumahnya sudah berdiri sebuah tiang listrik dan bentangan kabel panjang. Rumahnya pun telah dipasangi alat meteran listrik sebagai pertanda kalau di rumahnya sudah terpasang jaringan listrik dan menjadi pelanggan PLN. Sebelumnya, gadis kecil yang rajin membantu orang tuanya menggembala ternak milik orang lain ini harus belajar menggunakan lampu teplok bersama adiknya. Lampu penerangan yang mereka idamkan selama ini terwujud sudah. Nabila dan adiknya telah bisa belajar di bawah terangnya cahaya lampu listrik. Senyum mengembang terpancar di wajah Nabila dan orang tuanya. Meski belum memiliki televisi, namun mereka telah bisa menyetrika pakaiannya dengan menggunakan setrika listrik. Nabila yang bercita-cita jadi guru agama ini, saat sekarang masih tercatat sebagai pelajar kelas 10 madrasah. Senang, bisa lebih fokus belajar. Kurang fokus karena kurang terang. Menurut orang tuanya, penerangan di rumahnya tersedia setelah Berita Padang mengangkat kisahnya dan tayang di SSC, SCTV dan Indosiar pertengahan Maret lalu. PLN kemudian datang dan memasang instalasi listrik di rumahnya. Ya, kalau lampu ini bisa masuknya karena sudah viral di media. Nah, jadi barulah dapat kemudahan. Kalau dulu masukkan listrik ini karena bayarannya mahal. Kisah Nabila adalah salah satu contoh keluarga kurang mampu di Padang Pariaman yang terabaikan oleh pemerintah daerah dan baru mendapat perhatian ketika kisah kehidupan mereka diberitakan di media massa. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Mak ini mengamuk ke polisi dan petugas keamanan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jorong Labuah Lurui, Nagari Ayagadang,
Pasaman Barat. Mak-mak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia basis Ayah Gadang naik pitam saat mengetahui pondok dan musola yang mereka bangun dihancurkan. Persoalan tersebut dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan yang telah berlangsung sejak lama. Warga mengklaim jika lahan mereka digunakan perusahaan perkebunan kelapa sawit secara sepihak. Untuk itu, mereka menduduki lahan tersebut dan mendirikan pondok-pondok untuk tempat tinggal sementara dan sebuah musola untuk beribadah. Mereka secara bergiliran mendiami pondok tersebut hingga tuntutan mereka dikabulkan perusahaan. Namun kini pondok tersebut telah rata dengan tanah dan hanya menyisakan tumpukan kayu, atap, dan terpal. Melalui koordinator Sapam dan juga Sapam lebih kurang 50 orang kata yang terjadi di sini itu merobohkan pondok kami, masyarakat Ayah Gadang, SPI, dan juga musola dan juga tanaman-tanaman yang ada di sini. Tindakan kita sekarang ini tidak ada, cuma hanya kita mengadukan ke pihak yang berwajib. Artinya di sini baik itu dari Kapolres sendiri dan juga Polda, nanti kita akan melaporkan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat ini. Warga Ayah Gadang melaporkan peristiwa pengrusakan pondok-pondok dan musola tersebut ke polsek terdekat. Sayangnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit tak berkenan memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.